Kang, 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 Kang. Rika wong gede dhuwur nganggone sarung nomor pira, Kang? Anjing. Anjing. Saha tak ngeganggu orang sare. Rika mau gede dhuwur nganggone sarung nomor pira, Kang? Rika mau gede dhuwur nganggone sarung nomor pira? Nah harus naon orang ati tok ngartos. Terangkanlah. Ngare wong sare wae. Rika ngomong apa, Kang? Inyong kurang ngerti lah. Nggak ngerti? Iya, nggak ngerti. Ngomong apa sih? Nggak ngerti. Eta terangkanlah, eta terangkanlah, eta terangkanlah. Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa sih? Saya tanya kamu. Orangnya kan tinggi, besar. Makinya sarung nomor berapa? Merek apa? Hah? Naon? Sarung? Orang nyuhunkeun harudum abdi. Iya, sarung. Sarung. Dari tadi ngomongin sarung. Oh, sarung. Sarung cap gajah duduk. Nomor 16. Dari tadi nggak nyambung kita ngomongnya. Coba pakai bahasa Indonesia kamu nanyanya. Nanya pakai bahasa planet. Orang tak ngerti, abdi tak ngerti. Dari tadi kita ngomong itu nggak nyambung. Kita ngomongin sarung. Ya, saya kan orang Jawa. Tanyanya pakai bahasa Jawa. Kirain sampean wong Jawa. Banyumas lah. Orang artinya Sunda. Ya wes sarungnya nggo inyong ya. 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 Ini buat kamu sarungnya. Ya. Sun ya. Soto. Soto rupanya. Hai. Oh, jual soto rupanya. Bang? Soto, Bang? Soto apa itu? Hah? Soto ayam apa soto sapi? Soto Jawa, Bang. Ya udah. Ngomong-ngomong. Kau tulis apa itu di gerobak kau itu? Tulisan. Ini soto Pak Martole. Ah, kau ini itu nggak sopan itu, saru itu. Kau nggak ngerti apa artinya itu, Pak Martole. Ini nih. Kenapa, Bang? Nggak boleh itu, harus ganti kau. Apanya nggak boleh? Lo itu nama saya, Bang. Oh. Martole Gimen. Oh. Martole. Lo abang orang mana sih? Lahir di Jakarta, turunan sana. Maklum lah. Bahasa saya kurang medok. Oh, Batak. Memang apa artinya, Bang? Itu nggak sopan itu, saru itu. Ya sudah. 2 mangkok. Ya, enak, lezat, dijamin, gurih, nikmat, sedap. 1 untuk saya, 1 untuk bini saya. Kantor KU
Ah, wah, saya bisa ngadu ke Pak Penghulu ini. Ya. Assalamualaikum Pak Penghulu. Waalaikumsalam. Ada apa? Gini Pak Penghulu, saya mau curhat. Oh? Mau sharing. Mau apa itu istilahnya? Konsultasi Pak Penghulu. Gitu ya? Iya Pak Penghulu. Jadi istri saya tuh galak banget Pak Penghulu. Tiap hari marah-marah. Saya suruh nyuci, suruh ngepel, mandiin anak, pulang kerja capek. Sukanya kopi dibikinin teh Pak Penghulu. Aduh, pilek Pak Penghulu. Jadi gimana jawabnya Pak Penghulu? Mohon petunjuknya sekali Pak Penghulu. Kamu masih cinta tidak? Masih sayang tidak? Ya masih cinta Pak, cinta banget. Cinta mati malahan. Kalau masih sayang ya dipertahankan. Hah? Dipertahankan? Loh, kenapa? Tapi gimana Pak Penghulu, saya udah capek. Capek pikiran Pak Penghulu. Oh, ya. Solusinya, coba nanti kamu pulang kerja, habis maghrib, mampir ke rumah saya ya. Hah? Ke rumah? Memang di sini nggak bisa Pak Penghulu. Selesaikan di kantor sini aja, pengen konsultasi, selanjutnya gimana? Habis maghrib, ya. Oh iya, baik Pak Penghulu. Nanti habis maghrib, pulang kerja saya ke rumah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumahnya kelihatannya Pak Penghulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak keluar-keluar. Jadi suami itu harus tegas. Iya Bune. Jangan begitu tengah-tengir. Harus sigap. Iya. Jawabannya. Iya Bune. Iya. Malah ribut. Saya ngomongin kamu Pak. Jadi suami kok kerjanya ngantor pulang. Saya tuh juga pengen diperhatikan. Beliin gelang segede pelek becak, kalung segede rantai kapal. Dia rajin kerja dan mau konsultasi malah ribut Pak Penghulunya. Masa udah makan kopi apa ada tuh, bikin sendiri. Iya. Duwe bojo kok galak temen kok ngene, ya Allah. Astagfirullah. Apa ini yang disebut isti ya? Ikatan suami takut istri. Jadi suami kok nggak ada wibawanya dimarahin istri terus. Ini salah, itu salah. Sudah kerja dengan baik, sudah kerja dengan benar, masih juga salah. Astagfirullah, besok tak macul saja nyari tambahan. Barangkali ada yang mau nyuruh saya buru macul. Ngantuk saya. Ternyata Pak Penghulunya lebih parah dari saya. Masih bersyukur juga saya. Hah? Apa? Udah ngerti jawabnya? Syukuri, makanya syukuri. Nggak cuma kamu yang begitu. Pak Karto, neng di? Neng di? Awan kebo. Ya, monggo. Terus, boleh. Terus, masuk. Jadi ini adalah mainan tempo dulu. Wih, kebunnya bawa sini kebunnya.
Jadi ini mainan tempo dulu waktu saya kecil tahun 80-an. Sekarang nggak ada satupun yang tahu ini apa sih, ini cuma pelepah pohon kelapa. Diikat-ikat, ditarik-tarik itu kan. Ini zaman dulu. Gitu. Jadi kebunnya ya seperti ini kebo. Ya, semuanya punya kebo. Punya. Semuanya punya kebo. Punya. Enggak. Oke, hidup kebo. Kebo. Hidup gitu yuk. Hidup kebo. Hidup batu. Mantan pacar saya. Sakit kepala. Lagi musim begini. Itulah yang saya alami kemarin teman-teman. Jadi sebenarnya sudah kontras, cuma telat selama 1 bulan. Siapa yang nggak deg-degan coba? Rasanya deg-deg-deg. Waduh, positif nih. Akhirnya saya coba untuk melakukan tes pertama dengan harga 5.000. Ternyata 1 garis, itu artinya negatif. Lega dong. Ditunggu berapa hari, kok tamunya belum datang juga. Akhirnya ditingkatkan tesnya dengan harga yang lebih mahal, yaitu 15.000. Hasilnya garis 1, lega lagi. Kok ditunggu-tunggu tamunya nggak datang juga. Was-was lagi. Ditingkatkan dengan beli yang lebih di atasnya lagi, lebih mahal lagi, 25.000. Hasilnya mantan saya negatif. Alhamdulillah. Ternyata negatif. Tapi ditunggu-tunggu tamunya nggak datang-datang, biarpun sudah ditunggu berhari-hari, berminggu-minggu, sampai 1 bulan persis. Akhirnya saya putuskan untuk ke dokter, dites lagi. Wah, berdebar-debar rasanya. Aduh, ternyata pas dites, alhamdulillahirobbilalamin, negatif bro. Maaf ya, yang saya sebut mantan pacar adalah istri saya. Negatif. Kenapa bisa membuat berdebar-debar? Ini kisah menarik, lucu, bisa boleh dipercaya, boleh enggak, tapi ini kenyataan ya. Jadi pada saat kontras berlalu, karena kepingin, pakailah sarung. Nah, pisang disarungin. Ternyata apa? Sarungnya itu entah produknya jelek atau kedaluarsa atau gimana, padahal itu baru beli. Ternyata putus. Jadi ini tinggal karetnya ketinggalan di bonggol sini. Karetnya masih ada di bonggol pisang. Nah, ininya lepas, ketinggalan di dalam. Pantesan. Begitu, kok rasanya beda. Waduh, pas diambil pisangnya, lah, nggak ada, tinggal karetnya doang. Siapa yang nggak deg-degan? Makanya ditunggu-tunggu, kok nggak datang-datang tamunya. Wah, pusing pening 7 keliling teman-teman. Itulah pengalaman yang ingin saya ceritakan. Sebenarnya nggak layak diceritakan, tapi ingin saya berbagi pada teman-teman. Ternyata sarung itu bisa putus. Tadinya saya berpikiran kalau ini kejadian, saya mau gugat itu perusahaannya, tapi ternyata hasilnya udah negatif, ya sudah, nggak apa-apa. Kenapa? Kok bisa putus? Apa saking kuatnya dorongan, saking kuatnya himpitan atau gimana? Bisa putus dan ketinggalan lagi di dalam. Bukannya ketarik keluar, tapi ketinggalan. Lah, gimana cara keluarnya? Ternyata pada saat buang air seni pertama pagi itu belum keluar.
Nah, yang siang ke bawah air seni keluar. Prung. Lah istri saya kaget. Mas, ini loh sarungnya keluar. Ini sebenarnya pengalaman tabu yang nggak cocok, nggak pantas diceritakan, tapi ini harus saya ceritakan sebagai pengalaman untuk teman-teman. Hati-hati, meskipun pakai sarung juga belum tentu aman ya, karena bisa putus. Bukan lepas ya, putus. Kalau lepas itu artinya pisangnya kurang gede. Tapi ini pisangnya udah jumbo, ternyata putus, bukan lepas ya. Karetnya masih ada di sini, karetnya masih ada di bonggol. Nah, ujung sarungnya itu putus, ketinggal di dalam. Oke teman-teman, itu saja share yang rada kurang ajar, rada seronok katanya. Jadi ini khusus untuk dewasa. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Mantap. Kisah nyata, lucu, mendebarkan. Karena apa? Sarungnya putus, ketinggalan di dalam bonggolnya. Oke, tetap semangat. Udah lega sekarang. Hasilnya negatif semua. Oh ini belum saya tunjukin nih hasilnya dari dokter ya. Satu garis. Alhamdulillah. Kalau motonya zaman Orde Baru, cukup 2 anak saja, laki perempuan sama saja. Kenapa? Karena sudah tua. Insya Allah 2 barokah. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah. Aduh. Karena pisangnya udah terlalu matang jadi harus saya makan ini. Nah, ini sisanya udah saya buang. Ini udah saya tunggu-tunggu berhari-hari nih. Naik, tayang nggak, tapi saya putuskan untuk ditayangkan bahwa pengalaman seperti itu penting untuk dibagi, bahwa membagikan bahwa apa namanya, sarung belum tentu aman karena bisa putus. Bismillahirrahmanirrahim. Pisang itu kalau yang dikupas itu lebih enak rasanya, beda dengan kulit-kulitnya. Kalau dimakan sama kulitnya pasti nggak enak ya. Yang dikupas kulitnya akan lebih enak rasanya. Oke, selesai. Tunggu. Pati si Gendong. Tunggu. Ojo mbok terus ke anggonmu arep berontak manyang kakuasan Kanjeng Sinbun. Adepi aku lan putraku. Kowe resah cawe-cawe Senopati Karto. Ojo nganti kowe tumekaning pati ning tanganku. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun Senopati Karto. Ampun, aku nyerah marang kowe lan putramu Senopati Karto. Ampun, aku arep mbok hukum apa wae. Arep mbok pitunupati aku tampa jaman jatuh.
Pak Karto? Buru-buru amat. Anak ngising. Tahu gak ngising? Buang air besar. Lega akhirnya. Pak Karto. Siapa nih jalan-jalan? Radit jalan. Kan tadi aku masang ini, skip 2 orang. Kan Radit pertama, 1, 2, aku jalan lagi lah. Radit jalan. Ada Mbah Karto. Mau kemana Mbah? Mau renang? Renang kok bawa kasur? Biar nggak tenggelam. Udah fitness sebulan nggak berhasil pengen six pack begini badannya. Memang dasarnya badan gemuk sehat begini kok. Gimana ya? Daripada mikirin fitness, makannya diatur, dibatasi, minum suplemen terus. Pengen makan yang enak-enak, pedes itu ayam geprek enak pasti itu. Sehat yang penting. Udah lupakan fitness, yang penting sehat. Olahraga, lari-lari dan lain-lain. Gak perlu six pack lah. Fitness bagus lah, tapi gak perlu six pack lah. Yang penting makan kenyang, enak, sehat. Gak perlu ada gambar garis-garisnya six pack atau apa ini. Zero pack cukup bagus. Zero pack ini. Yang penting sehat, gak terus perutnya kotak-kotak. Oke. Fitness jalan terus, tapi nggak perlu kotak-kotak. Olahraga terus. Weh, Kang Karto. Piye hasilnya fitness? Gagal, Kang. Gagal. Heeh. Lah piye to? Coba lihat. Alpoknya Bian. Saya punya teman setia. Lebih setia dari istri saya. Ya, kamu jangan bilang-bilang. Lebih setia dari istri saya. Terus jam berapapun saya perlu, dia mau. Jam berapapun saya suruh, saya minta tolong pijitin, mau. Mau jam berapapun, 24 jam siap. Mau saya pulang kerja, mau bangun jam 2 malam, subuh, pagi, bangun tidur, siang, sore, malam, di kerjaan, mau, tetap mau. Mas Karto kawin lagi? Bukan. Enak aja poligami. Wati? Ruci? Ruci? Jangan kaget, tak kenalin ya. Mana sih tadi? Oh ini tuh. Nih. Wah, namanya Ruciwati. Garukan itu sih.
Otakmu ngeres, pikirannya perempuan aja. Garukan di pasar banyak begitu. Itu namanya garuk sendiri. Nih, ya ini setia 24 jam. Kantor KUA. Wah, saya bisa ngadu ke Pak Penghulu ini. Ya. Assalamualaikum Pak Penghulu. Waalaikumsalam. Ada apa? Gini Pak Penghulu, saya mau curhat. Oh? Mau sharing. Mau apa itu istilahnya? Konsultasi Pak Penghulu. Gitu ya? Iya Pak Penghulu. Jadi istri saya tuh galak banget Pak Penghulu. Tiap hari marah-marah. Saya suruh nyuci, suruh ngepel, mandiin anak, pulang kerja capek. Sukanya kopi dibikinin teh Pak Penghulu. Aduh, pilek Pak Penghulu. Jadi gimana jawabnya Pak Penghulu? Mohon petunjuknya sekali Pak Penghulu. Kamu masih cinta tidak? Masih sayang tidak? Ya masih cinta Pak, cinta banget. Cinta mati malahan. Kalau masih sayang ya dipertahankan. Hah? Dipertahankan? Loh, kenapa? Tapi gimana Pak Penghulu, saya udah capek. Capek pikiran Pak Penghulu. Oh, ya. Solusinya, coba nanti kamu pulang kerja, habis maghrib, mampir ke rumah saya ya. Hah? Ke rumah? Memang di sini nggak bisa Pak Penghulu. Selesaikan di kantor sini aja, pengen konsultasi. Selanjutnya gimana? Habis maghrib, ya. Oh iya, baik Pak Penghulu. Nanti habis maghrib pulang kerja saya ke rumah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumahnya kelihatannya Pak Penghulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak keluar-keluar. Jadi suami itu harus tegas. Iya Bune. Jangan begitu cengah-cengir. Harus sigrak. Iya. Jawabannya. Iya Bune. Iya. Malah ribut. Saya ngomongin kamu Pak. Jadi suami kok kerjanya ngantor pulang. Saya tuh juga pengen diperhatikan. Beliin gelang segede pelek becak, kalung segede rantai kapal. Dia rajin kerja. Mau konsultasi malah ribut Pak Penghulunya. Masa udah makan kopi apa ada tuh, bikin sendiri. Iya. Duwe bojo kok galak temen kok ngene, ya Allah. Astagfirullah. Apa ini yang disebut isti ya? Ikatan suami takut istri. Jadi suami kok nggak ada wibawanya dimauan istri terus. Ini salah, itu salah. Sudah kerja dengan baik, sudah kerja dengan benar, masih juga salah. Astagfirullah, besok tak macul saja nyari tambahan. Barangkali ada yang mau nyuruh saya buru macul. Ngantuk saya. Ternyata Pak Penghulunya lebih parah dari saya. Masih bersyukur juga saya. Hah? Apa? Udah ngerti jawabnya lah? Syukuri, makanya syukuri. Gak cuma kamu yang begitu. Istriku bener-bener ini rapi bener. Sampai spraynya pun gambar Luffy, gambar daun ngaru. Wah, siap-siap ini. Astagfirullah, ngantuknya.
bantal guling bau ikan asin. Sembrono itu artis ngomong asin ikan asin. Aduh, Bune. Apa Pak kok di kamar bau ikan asin? Spraynya udah gambar love, nggak taunya bantal gulingnya bau ikan asin. Hah? Ikan asin? Iya, kepreben no, kayak artis-artis itu. Namanya lagi masak ya bau ikan asin. Dasar aki-aki. Sugeng santen Pak Karto. Jadi tindak pundi? Mau apa? Lah kok betul tongkat? Tongkat. Dia harus pakai tongkat. Kata anak muda itu kan cinta itu buta. Jadi harus pakai tongkat biar nggak nyasar. Bukannya takut kehilangan tongkat. Memangnya rumah takut kehilangan tongkat. Cukup satu kali kehilangan tongkat cukup satu kali. Adalah sandalnya ngopo kuwi kok saya siji. Kenapa? Sendal. Oh, iya. Oh, biar kalau ditinggal di luar nggak ada ngambil, nggak ditukar, jadi pakai yang begal kiri kanan. Iya deh. Yalah. Mancing ora oleh-oleh awet mau. Pakani cacing, pelet ora doyan. Pakani urang ora doyan. Apa ya iki? Ana pecel lele. Ada warung pecel lele biar saya pancing sekalian tuh. Pecel lele. Nah, jauh. Weh, ikan gulang satu. Wah, kurang ajar tuh orang mancing tuh. Lele goreng langsung kena.